Pemirsa, masa kerja pimpinan KPK akan segera berakhir tahun ini sehingga harus segera dicari calon pimpinan baru. Untuk mencari pimpinan yang baru dibutuhkan panitia seleksi yang mumpuni dan juga lepas dari intervensi pihak luar yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, seperti apa panitia seleksi yang dibutuhkan untuk menyeleksi calon pimpinan KPK? Kita akan membahasnya pagi ini dengan 3 orang narasumber yang sudah ada bersama saya pagi ini di Metro TV. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya Margarito Kamis, kali ini hadir sebagai bakal calon tim pansel KPK yang disebut-sebut begitu ya. Enggak. Karena nama itu bagi saya nama apa bodong. Oh, nama bodong. Nanti kita bahas ya. Okay. Margarito Kamis, kemudian ada Mas Julius Ibrani, Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan juga Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR FP3. Kita akan bahas setelah ada informasi pengantar berikut ini untuk Anda pemirsa. Berakhirnya masa jabatan pemimpin KPK pada Desember mendatang mengharuskan KPK segera mencari pemimpin baru. Tim panitia seleksi pun segera dibentuk pemerintah untuk memilih calon komisioner KPK yang akan menjabat 5 tahun mendatang. Pembentukan panitia seleksi merupakan hal krusial dalam menentukan masa depan KPK. Untuk memperoleh pemimpin KPK yang mumpuni, pemilihan tim seleksi tidak boleh dilakukan sembarangan. Karenanya, pemerintah didesak agar tidak salah pilih menjaring anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK itu. Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan LSM menyoroti 3 bakal calon anggota pansel KPK yang dianggap bermasalah. Ketiga nama bakal calon anggota pansel KPK yang dianggap bermasalah itu adalah Margarito Kamis, Romli Atmasasmita, dan Khairul Huda. Ketiga nama itu dinilai bermasalah lantaran pernah menggunakan keahliannya untuk membela tersangka kasus dugaan korupsi dan pernah menjadi saksi ahli di persidangan yang berseberangan dengan KPK. Ya, paling tidak ini harus jadi perhatian Presiden ya. Artinya begini, ketika memilih seorang figur calon pansel atau pansel nantinya, paling tidak rekam jejak itu menjadi penting dicermati. Apakah misalnya dia pernah menjadi tersangka misalnya? Apakah dia juga Saksi ahli. Pernah menjadi saksi ahli. Nah, itu yang harus juga diperhatikan karena jelas salah satu kriteria yang kita juga dorong adalah memiliki reputasi yang baik. Ada nggak misalnya dari sejumlah nama tersebut yang dianggap itu berseberangan dengan KPK, dianggap justru tidak memberikan kontribusi yang positif buat institusi KPK. Ketika kita sudah sampaikan nama-nama atau rekam jejak yang bersangkutan, kemudian Jokowi juga masih bandel gitu ya, paling tidak itu catatan kita bahwa dia tidak mendengarkan aspirasi publik. Selain itu, kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan sejumlah pegawainya yang terjadi saat ini menjadi pelajaran berharga agar panitia seleksi lebih berhati-hati dan memilih calon yang benar-benar berkualitas. Karena hasil kerja KPK bergantung kepada tim pansel yang akan dipilih. Jadi harus ada menseleksi pansel gitu loh. Jangan panselnya itu karena kedekatan dengan penguasa, kedekatan dengan politisi, dan kedekatan dengan media. Saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah bakal calon anggota pansel KPK. Karena dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Kepres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang akan memilih 8 orang calon yang akan diserahkan ke Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya ke Mas Julius terlebih dahulu. Ada beberapa nama yang disebut tapi 3 nama yang disoroti. Sebenarnya nama-nama ini dapat bocoran dari mana Koalisi Masyarakat Sipil ini? Ya, pertama kita punya sekretariat untuk pengaduan masyarakat ya. Kita mendapatkan 12 nama ini dari masyarakat. Latar belakangnya macam-macam, ada praktisi, akademisi, dan yang lain. Dan tentunya bukan hanya 3 nama yang kita soroti, tetapi keseluruhan nama harus kita soroti. Tapi yang paling penting lagi dalam menyoroti nama-nama tersebut ada kriteria-kriteria. Secara garis besar kriteria itu berupa kapasitas, integritas, independensi, dan yang terakhir adalah conflict of interest. Nah, dari beberapa nama itu kita duga sangat kuat ada yang tidak bisa memenuhi yang namanya kualitas, independensi, dan conflict of